Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang tertera pada UTS pompa dan kompresor praktek, yaitu tentang pengujian pompa sentrifugal, pompa mixed flow, kompresor sentrifugal, dan yang terakhir yaitu pengujian pompa seri dan paralel. Perkenalkan, nama saya Rurinta Praputri, NRP 08190439 dari kelas TP3B. Pertama, prosedur pengujian dan pengambilan data secara daring dan luring. Yang pertama yaitu pompa sentrifugal, yaitu yang pertama buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank, tutup gate valve setelah collecting tank kosong, buka penuh delivery valve, jalankan pump dan setting kecepatannya, variasikan bukaan delivery valve. Untuk setiap variasi bukaan dari valve dari buka penuh hingga tutup penuh. Tutup gate valve pada collecting tank, ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. Ukur tekanan pressure gauge dan vacuum gauge. Yang terakhir yaitu ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengambilan data secara daring pada pompa sentrifugal. Yang pertama, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar, klik tombol run. Selanjutnya yaitu catat data perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Yang keempat yaitu ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali, misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Yang kelima yaitu masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang keenam, ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan yang lain. Selanjutnya yaitu pengujian pompa luring menggunakan pompa mixed flow, yaitu pertama bukaan gate valve untuk mengosongkan collecting tank, yang kedua tutup gate valve setelah collecting tank kosong, yang ketiga buka penuh delivery valve, jalankan pump dan setting kecepatannya, variasikan bukaan delivery valve. Untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga buka tutup, tutup gate valve pada collecting tank, ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y, ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Yang terakhir, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu pengambilan data secara daring pada pengujian pompa mixed flow. Yang pertama yaitu atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar, klik tombol run, catat data perubahan waktu, durasi, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. 4. Ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali, misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Yang kelima, masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang keenam, ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan yang lain. Selanjutnya yaitu kompresor sentrifugal secara luring. Yang pertama, buka penuh tutup katup discharge, jalankan motor dan kompresor, catat tekanan dan temperatur suction dan discharge, catat beda ketinggian di venturimeter, variasikan bukaan katup discharge dari terbukaan penuh hingga tertutup penuh. Yang keenam, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Yang ketujuh, ulangi langkah 3 dan 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Yang keenam, pengambilan data secara daring, yaitu yang pertama, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar, klik tombol run, catat data perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Yang keempat, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali, misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang keenam yaitu ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan lain. Yang terakhir yaitu pada pengujian pompa seri dan paralel. Ini yaitu pompa tunggal. Pertama, mesin dalam kondisi mati, atur katup-katup dengan konfigurasi buka V1, tutup V2, tutup V3, buka V4, buka V5. Yang ketiga, jalankan pompa 1 dan atur kecepatannya. Pompa 2 biarkan mati, catat variabel-variabel debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter, tekanan di P1 dan P2. Variasikan bukaan katup V5. Nomor 6, untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Yang ketujuh, kembalikan bukaan V2 ke bukaan penuh. Yang ke-8 atau yang terakhir, variasikan kecepatan putar pompa 1 untuk setiap variasi kecepatan, ulangi langkah 4-7. Terus yang selanjutnya yaitu konfigurasi seri. Yang pertama, mesin dalam kondisi mati, atur katup dengan konfigurasi buka V1, tutup V2, buka V3, tutup V4, buka V5. Yang ketiga yaitu jalankan pompa 1 dan pompa 2 dan atur kecepatannya kedua sehingga kecepatan putar keduanya sama. Yang keempat, catat variabel-variabel debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter, tekanan di P1 dan P2. Yang kelima yaitu variasikan bukaan katup V5
Keenam, untuk setiap variasi bukaan katup catat variabel-variabel terukur untuk setiap pada langkah 4. Yang ketujuh yaitu kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh, variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai variasi kecepatannya keduanya sama untuk setiap variasi. Untuk setiap kecepatan variasi ulangi langkah 4-7. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi paralel mesin dalam kondisi mati, atur katup-katup dengan konfigurasi buka V1, buka V2, tutup V3, buka V4, buka V5. Yang ketiga yaitu jalankan pompa 1 dan pompa 2 dan atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Yang keempat, catat variabel-variabel debit aliran yang ditujukan oleh rotameter. Yang keempat atau yang B ini tekanan di P1 dan P2, variasikan bukaan katup V5. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan katup catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Yang ketujuh, kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Yang kedelapan, variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Untuk setiap variasi kecepatan ulangi langkah 4-7. Yang terakhir yaitu pengambilan data secara daring, yaitu pilih konfigurasi pompa, masukkan data setting kecepatan ke speed input, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar, klik tombol run. Yang kelima, catat data, laju aliran volumetrik, tekanan keluar, tekanan masuk arus listrik. Yang keenam, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali, misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Yang ketujuh, ulangi langkah 2-5 untuk semua kecepatan yang lain. Yang kedelapan, ulangi langkah 1-6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Yang selanjutnya yaitu pengolahan data hasil pengujian. Yang pertama ini saya menggunakan pompa sentrifugal pada speed 1873 rpm, speed 2073 rpm, 2273 rpm, 2473 rpm, dan terakhir 2673 rpm, sehingga mendapatkan hasil debit, beda tekanan discharge, head pompa, daya hidrolik pompa, daya mekanik motor, efisiensi seperti pada tabel dengan bukaan katup 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Selanjutnya yaitu pada pengujian pompa mix roll, sama menggunakan semua kecepatan atau speed menggunakan 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Dengan menggunakan speed 657 rpm, 761 rpm, 864 rpm, 967 rpm, 1071 rpm, didapatkan nilai debit, beda tekanan, head pompa, daya hidrolik pompa, daya mekanik motor, efisiensi seperti pada tabel yang ada pada layar tersebut. Yang terakhir yang ketiga ini kompresor sentrifugal, di mana kompresor sentrifugal ini agak sedikit berbeda. Saya memakai yang ini 50, bukan katup 55%, 50%, ini 40%, 30%, 20%. Saya menggunakan speed 113.200 rpm, 149.200 rpm, 185.200 rpm, 221.200 rpm, 257.200 rpm, sehingga didapatkan P displacement, P suction, V displacement, dan M dot RP, T displacement isentropis, H isentropik, B isentropik, W aktual, efisiensi isentropik, PM, dan efisiensi total seperti pada tabel yang tertera pada layar ini. Dan ini yang terakhir yaitu pada pengujian pompa seri dan paralel. Untuk pompa tunggal saya memakai speed 1891 rpm, 2141 rpm, 2391 rpm. Pompa seri juga saya sama memakai speed yang sudah saya jelaskan tadi, di mana memakai bukaan katup 80%, 60%, 40%, 30%, 20%, sama semuanya, sehingga didapatkan bukaan katup, beda tekanan discharge suction, head pompa, daya hidrolik pompa, daya mekanik motor, efisiensi. Di sini yang membedakan yaitu pada daya mekanik motor. Jika pada pompa tunggal, PM itu sama dengan P1, di mana P1 itu yaitu rumusnya V dikalikan I kali faktor daya, di mana V itu tegangan in out motor dan I yaitu arus listrik dan dikalikan faktor daya. Kalau ini 2 tambah PM sama dengan P1 tambah P2, di mana P1 itu V dikalikan I dikalikan faktor daya, dan P2 juga V dikalikan I kali faktor daya. Yang selanjutnya yaitu pompa
2 ganda sama seperti pompa 2 seri. Saya memakai speed 1891, 2141, 2391 rpm. Dimana saya memakai bukan katup 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20% sehingga didapatkan tekanan keluar, beda tekanan discharge suction, head pompa, daya hidrolik pompa, daya mekanik motor, dan efisiensi. Dimana di sini daya mekanik motor sama dengan pompa 2 seri, yaitu dengan rumus PM sama dengan P1 ditambah P2. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kinerja pengujian pompa sentrifugal, mixed flow, kompresor sentrifugal, dan pompa seri paralel. Yang pertama, pompa sentrifugal. Cairan dipaksa menuju sebuah impeller oleh tekanan atmosfer atau dalam hal jet pump oleh tekanan buatan. Baling-baling impeller meneruskan energi kinetik ke cairan sehingga menyebabkan cairan berputar. Cairan meninggalkan impeller pada kecepatan tinggi. Impeller dikelilingi oleh volute casing atau dalam hal pompa turbin digunakan cincin diffuser stasioner. Volute atau cincin diffuser stasioner mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. Yang selanjutnya yaitu pompa mixed flow atau gabungan antara pompa sentrifugal dan aksial. Impeller pada mixed flow pump cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan kedua radial dan aksial rotor. Pada mixed flow pump biasanya dipasang pada tabung yang mirip pada pompa aksial atau dipasang pada casing mirip dengan pompa sentrifugal. Pompa aliran campur berfungsi untuk menambah tekanan yang lebih tinggi dari pompa aksial dan menghasilkan discharge yang lebih tinggi dari pompa radial. Pompa aliran campur dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan head sedang. Selanjutnya yaitu kompresor sentrifugal, yaitu kompresor di mana kecepatan dan tekanan diberikan kepada udara dengan arah radial terhadap shaft fan atau impeller oleh satu atau banyak kombinasi antara impeller dan diffuser. Kompresor sentrifugal meningkatkan energi fluida dan dengan meningkatkan kecepatan tangensial gas. Prinsip kerja kompresor sentrifugal sangat mirip dengan prinsip operasi pompa sentrifugal. Fluida memasuki kompresor melalui nozzle inlet yang proporsional sehingga gas memasuki impeller dengan minimal shock atau turbulensi. Impeller yang terdiri dari hub dan blade dipasang pada poros berputar. Efisiensi tinggi mendekati kompresor bolak-balik 2 tahap bisa mencapai tekanan hingga 1200 psi. Dirancang untuk memberikan udara bebas pelumas, tidak membutuhkan komponensi khusus. Sistem pemantauan yang kontrol yang rumit, kecepatan rasional tinggi, membutuhkan bantalan khusus dan getaran canggih, serta pemantauan jarak, pertimbangan perawatan khusus. Yang terakhir yaitu rangkaian pompa seri dan paralel. Rangkaian pompa seri dan paralel. Yang pertama pompa seri yaitu tekanan tinggi tekanan naik 2 kali lipat tetapi debit pompa tetap. Kalau pompa paralel tinggi tekanan tetap tetapi debit pompa 2 kali lipat. Yang selanjutnya yaitu plot head spesifik versus kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik. Pada kecepatan spesifik kedua pompa, kapasitas spesifik kedua pompa, head spesifik kedua pompa. Yang pertama yaitu jika diameter rotor pompa sentrifugal di modul 1 D sama dengan 7,5 inch dan diameter rotor pompa mixed flow modul 2 12 inch. Berdasarkan data head dan debit hasil pengujian, tentukan kecepatan spesifik kedua pompa, kapasitas spesifik kedua pompa, head spesifik kedua pompa, dan ngeplot head spesifik versus kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik. Dan ini penyelesaiannya saya memakai 657 rpm. Ini dari pengujian pompa mixed flow yang dimana speed ini dirubah menjadi radian per second, memakai bukan katup 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%, dengan head dan debit pada data yang sudah ada pada pengujian, dan dihasilkan kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifik. Sama dengan yang ini sentrifugal, saya pakai pompa sentrifugal memakai speed 1873 rpm, dirubah ke radian per second dengan bukaan katup yang sama 80, 60, 40, 30, 20, dimana nilai head dan debit sudah ada pada hasil pengujian sentrifugal sehingga didapatkan kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifik. Dan ini merupakan grafik head spesifik versus kapasitas spesifik pada speed 1873, head versus kapasitas spesifik pada speed 657. Ini kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik pada speed 657 dan kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik pada
Suite 1873. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.